Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat bertemu kembali dalam kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini untuk materi PPKN. Anak-anak sekalian, untuk kelas 8. Sebelumnya marilah kita tidak henti-hentinya selalu mengaturkan puji dan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia yang diberikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan suatu keselamatan dan kesehatan sehingga bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Anak-anak sekalian, pastikan kalian sudah mempersiapkan diri. Antara lain hal yang perlu kalian persiapkan, alat tulis, buku tulis, kemudian jangan lupa juga membubuhkan presensi setiap pertemuan ini. Untuk pagi hari ini akan saya sampaikan materi untuk bab 2 PPKN kelas 8 ini, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun sebelumnya kalian tentunya sudah membaca dan memahami serta usaha untuk mencatat hal-hal yang perlu, hal-hal yang penting, sehingga pada pagi ini kalian sudah mempersiapkan diri. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi Undang-Undang Dasar merupakan sebagian hukum dasar yang tertulis, di samping hukum dasar yang tidak tertulis. Terdapat hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Sehingga hukum dasar yang tidak tertulis ini bisa atau biasa disebut dengan konvensi. Anak sekalian, sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan. Hubungan proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat kalian amati dari setiap isi kedua naskah tersebut. Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Kalian masih ingat itu teks proklamasi kemerdekaan, alinea pertama itu berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia. Saya ulangi, proklamasi itu dinyatakan kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu bunyi proklamasi kemerdekaan itu kalau dalam tulisan tadi pernyataan kemerdekaan itu
ada dua hal yang perlu kalian lakukan lagi atau kalian perhatikan, yaitu dua pokok tadi, yaitu pernyataan kemerdekaan dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan tersebut. Kemudian bisa dilihat juga dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pernyataan kemerdekaan. Sehingga pada dasarnya alinea 1 sampai dengan alinea 3 merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Alinea keempat memuat atau memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Kemudian isi pokok kedua baik proklamasi kemerdekaan yaitu tindakan yang harus segera dilakukan antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat pembukaan. Nah sekalian, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Itu sebagai sistematika setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu mengalami suatu amandemen. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal. Mengapa demikian, anak-anak sekalian? Karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental bagi negara Republik Indonesia. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan telah memenuhi persyaratan, yaitu A atau 1, berdasarkan sejarah terjadinya bahwa pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara yang pada saat itu PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepangnya Dokuresu Shombi Chosake, yang mana menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana ketika itu badan yang bernama PPKI tersebut telah mewakili bangsa Indonesia. Yang B atau kedua, berdasarkan isinya bahwa pembukaan memuat asas falsafah negara, di mana asas falsafah negara tersebut yaitu adalah Pancasila. Yang berikutnya asas politik negara, yaitu kedaulatan rakyat dan tujuan negara. Kemudian yang C, pembukaan menetapkan adanya suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Anak sekalian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, di negara kita tercinta ini. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia. Jadi pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
antara lain, yaitu 1. Pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Yang ketiga, cita-cita nasional. Yang keempat, pernyataan kemerdekaan. Yang kelima, tujuan negara. Yang keenam, kedaulatan rakyat. Dan yang ketujuh adalah dasar negara Pancasila. Anak sekalian, itu tadi ringkasan materi yang harus kalian perhatikan sebaik-baiknya. Dan untuk melengkapi kegiatan pada pagi hari ini, ada tugas yang harus kalian laksanakan dan kalian jawab pada buku tugas kalian. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. 1. Tulislah sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Soal yang kedua, tulislah hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan proklamasi. Demikian anak sekalian untuk kegiatan pada pagi hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, selamat belajar, sukses selalu. Terima kasih.